Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi jadil amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh umat beriman yang meyakini adanya Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta. Dialah bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada yang memanggilnya bermacam-macam nama. Ada 99 nama kebesarannya. Untuk itu marilah kita sebagai umat beriman menyatukan visi dan misi kita, bagaimana supaya kita semuanya selamat kembali menghadap Sang Pencipta, dibebaskan dari segala bentuk siksaan dan penderitaan, terutama di akhirat nanti. Sebagai gambaran di akhirat nanti, setelah terjadi hari kiamat besar yang dijanjikan Allah, baca surah Al-Waqiah ayat 1-6, maka ayat 7, manusia dikumpulkan di padang mahsyar dan dibagi 3 golongan. Di ayat 8, yaitu golongan kanan. Betapa bahagianya golongan kanan. Itu bisa dikatakan itulah ahli surga. Ayat 9 adalah golongan kiri, adalah orang-orang yang menderita. Betapa sengsara menderitanya mereka di akhirat nanti. Yang ketiga, golongan orang-orang beriman lebih dahulu atau golongan lurus. Mereka inilah orang yang dimuliakan Allah, para nabi-nabi, rasul-rasul, aulia-aulia Allah, orang-orang dicintai Allah. Sekarang tergantung pada 3 kita. Mau masuk grup mana kita? Golongan mana? Golongan kanan? Itulah ahli surga. Untuk golongan kanan inilah kita. Bagaimana supaya kita semuanya selamat kembali setelah terjadi hari kiamat besar nanti, kita termasuk orang-orang berbahagia di akhirat. Karena di akhirat inilah baru kita menemukan kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang kekal abadi sepanjang masa yang dijanjikan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan malam hari ini menjelang pagi Jumat, mudah-mudahan kita semuanya dimukakan mata hati kita, dimukakan hijab kita untuk mengimani dan meyakini adanya kehidupan di akhirat nanti. Tentu dengan syarat kita harus percaya kepada Tuhan pencipta alam yang Maha Kuasa, yang mengatur seluruh alam ciptaannya. Mudah-mudahan kita sebagai umat zaman now, akhir zaman, mari kita satukan hati kita, jiwa kita, untuk mengimani, meyakini, supaya kita semua selamat kembali menghadap Sang Pencipta. Sebelum hari kiamat besar tiba, masih ada waktu kesempatan bagi kita semua yang masih hidup di zaman sekarang. Sebelum trompet pertama ditiup,
kehancuran alam semesta oleh malaikat Israfil. Maka Allah membuat skenario. Mungkin akan terjadinya huru hara besar atau perang dunia ketiga atau perang nuklir. Ujung-ujungnya nanti adalah yaitu hari kiamat besar yang telah dijanjikan sebagaimana yang dalam Al-Quran. Baca surah Waqiah ayat 1-6 atau banyak ayat-ayat lain mengingatkan akan terjadinya hari kiamat besar. Mudah-mudahan kita semua yang masih hidup akan menyaksikan terjadinya hari kiamat besar. Dengan penuh harapan kita termasuk orang-orang yang mendapat perlindungan nanti. Asal kita semua umat beriman di akhir zaman ibaratkan bendera merah putih dalam diri atau jiwa masing-masing. Karena bendera merah putih ini lambang kebesaran Tuhan, lambang kebesaran umat beriman di akhir zaman. Kita mengimani, meyakini dua kalimat yang harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing, yaitu perbanyaklah membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, agar kita semuanya kembali dalam keadaan suci dan bersih, bebas dari sisaan dan penderitaan. Dan berarti lalu kita bertobat minimal 10 kali sehari, kalau bisa 100 kali sehari. Perbanyaklah baca astagfirullahaladzim, supaya kita termasuk hamba-hambanya yang selalu bertobat mohon ampun kepadanya. Kalimat kedua, untuk menggiring kita ke tempat yang lebih baik, yang lebih indah, yaitu sebagaimana dijanjikan jannah atau surga, yaitu berbanyaklah membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah. Karena kalimat tauhid inilah salah satu persyaratan untuk masuk surga atau kerajaan yang dijanjikan Allah di akhirat nanti. Mudah-mudahan amanah yang kusampaikan ini adalah amanah dari Yang Maha Kuasa. Aku hanyalah manusia biasa mendapat amanah langsung dari Yang Maha Kuasa. Aku bukanlah seorang kiai atau pendeta atau alim lama atau ustaz. Hanya seorang hamba, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan sedikit pun untuk menyampaikan, kecuali semata-mata hidayah, petunjuk, kekuatan yang datang dari Maha Kuasa. Mudah-mudahan suatu saat nanti Allah mengizinkan aku untuk berdiri menyampaikan rahasia bendera merah putih kepada seluruh umat manusia yang hidup di akhir zaman. Bendera merah putih harus kita kibarkan, mulai dari Nusantara NKRI, kemudian kita kibarkan nanti insya Allah di Palestina, sesuai hari kemerdekaan yang dijanjikan Allah. Kita kibarkan bendera merah putih bersama bendera Palestina, sebagai bukti bendera merah putih adalah bendera umat beriman. Umat beriman khususnya umat Islam yang hidup di akhir zaman, yang harus kita kibarkan dalam diri, jiwa, hati masing-masing, yaitu perbanyak membaca astagfirullahaladzim dan la ilaha illallah. Dua kata kunci inilah salah satu syarat mutlak harus kita imani, yakini, dan kita amalkan supaya kita termasuk orang-orang selamat dan mendapat perlindungan di akhir zaman. Bila ada jarurnya patah, jangan disimpan di dalam gelas. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan hati ikhlas. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.